terkait korupsi haji dalam tubuh Kementerian Agama di tahun 2023 hingga 2024 yang belum juga diumumkan ya siapa saja tersangkanya. Jadi kasus ini bermula dari kebijakan diskresi Menteri Agama periode 2020-2024 Yakut Khalil Qaumas yang membagi kuota haji tambahan ini sebanyak 20.000 jemaah dengan rasio 50/50 untuk haji reguler dan haji khusus. Padahal UU nomor 8 tahun 2019 ini mengamanatkan pembagian 92% untuk reguler dan hanya 8% untuk haji khusus. Estimasi awal menunjukkan potensi kerugian negara ini mencapai angka fantastis Tribuners, yakni lebih dari 1 triliun yang diduga ini bersumber dari manipulasi kuota dan juga pungutan liar. Nah, KPK sendiri menyebut bahwa teka-teki mengenai siapa yang akan menyandang status tersangka dalam skandal dugaan korupsi ini masih belum terjawab. Kendalanya disebut hanya tinggal menunggu satu tahapan krusial, yakni rampungnya penghitungan kerugian negara oleh BPK. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, merespons pertanyaan publik mengenai target penetapan tersangka yang sebelumnya dibidik pada Desember 2025, namun hingga memasuki pekan pertama Januari 2026 ini belum terlaksana juga. Jadi proses audit oleh BPK kabarnya berjalan sangat mendetail. Auditor BPK ini telah memanggil dan memeriksa berbagai pihak untuk mengkalkulasi kerugian yang timbul akibat kebijakan diskresi pembagian kuota haji tambahan yang dinilai menabrak aturan. Dan memang keterlambatan penetapan tersangka ini memicu kekhawatiran publik mengingat masa pencegahan ke luar negeri terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat, termasuk ex-Menak Yakut Khalil Qaumas dan pemilik Maktur Travel Fuad Hasan Masyhur. Ini akan berakhir ya pada Februari 2026. Dan menanggapi hal ini, dari KPK memastikan proses hukum akan tetap dalam kendali penuh. Budi juga menepis terkait spekulasi bahwa keterlambatan ini akan memberi celah bagi terduga pelaku untuk melarikan diri atau menghilangkan bukti. Dan hasil audit BPK yang kini tengah dalam tahap finalisasi disebut sebagai kepingan terakhir sebelum gelar perkara penetapan tersangka dilakukan secara resmi. Nah, dalam penetapan tersangka ini pula Tribuners, ada desas-desus yang muncul nih dari dalam internal KPK. Kabarnya ada isu pimpinan KPK ini yang sempat ragu-ragu dalam menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji periode 2023-2024. Wakil KPK Fitroh Rohcayanto pun menanggapi santai terkait desas-desus ini Tribuners. Fitroh tidak membantah ya adanya perdebatan di internal pimpinan, namun ia menegaskan bahwa perdebatan internal di pimpinan ini sebagian hal yang wajar dan merupakan proses yang cukup biasa terjadi dalam penanganan perkara di dalam tubuh KPK. Dan memang hal ini biasa terjadi di setiap kasus Tribuners, bahkan tidak hanya kasus dalam korupsi haji ini pula, tapi di beberapa kasus pun pasti terjadi perbedaan pendapat. Bagi Fitroh sendiri, perbedaan pandangan dalam forum expose ini bukanlah tanda ketidakseriusan, melainkan mekanisme kontrol internal untuk memastikan kasus ini dibangun dengan kokoh. Dan lebih jauh, Fitroh memastikan meski ada dinamika internal, KPK tetap serius untuk mengusut kasus yang diduga merugikan negara hingga lebih dari 1 triliun ini. Ia menegaskan bahwa lambatnya pengumuman tersangka ini bukan semata karena keraguan, melainkan karena prinsip kehati-hatian dalam penerapan pasal. Tak hanya dari wakil KPK, Ketua KPK pun ini juga menepis isu yang menyebut adanya keraguan-raguan atau perbedaan sikap di kalangan pimpinan KPK ini. Setio Budianto ini menegaskan bahwa seluruh pimpinan KPK memiliki pandangan yang sama dan solid dalam menangani perkara yang diduga merugikan negara hingga 1 triliun tersebut. Bahkan sejak dari proses penyelidikan sampai kemudian naik ke tahap penyidikan, kabarnya semuanya ini satu suara.
Nah, Setia menjelaskan bahwa belum diumumkannya tersangka ini bukan disebabkan oleh ketidakyakinan pimpinan, melainkan murni masalah prosedur pembuktian. Hingga menurutnya KPK saat ini tengah memastikan seluruh syarat formil dan material ini terpenuhi ya secara sempurna sebelum masuk ke tahap pengumuman. Kalau begitu sepertinya ada beberapa yang cukup berbeda ya. Karena jika disampaikan oleh wakil KPK, ini ada beberapa perbedaan yang cukup wajar terjadi. Namun menurut Ketua KPK, ini semua pimpinan mengatakan bahwa ada satu suara terkait penetapan tersangka ini. Dan simak beberapa tayangan video berikut Tribuners. Terkait dengan perkara haji, jadi penyidikan perkara ini memang masih terus berprogres dan ini progresnya sangat positif bahwa sampai dengan hari ini sudah lebih dari 300 biro travel yang diperiksa oleh penyidik KPK maupun auditor BPK dalam rangka penghitungan kerugian negaranya. Sehingga dengan pemeriksaan secara maraton ini harapannya penyidikan perkara haji ini bisa sukses, bisa lebih cepat, gitu ya, sehingga bisa segera kita tuntaskan, termasuk pemeriksaan kepada para saksi yang dilakukan di daerah. Jadi hari kemarin penyidik juga melakukan pemeriksaan kepada para PIHK di wilayah Yogyakarta, sebagian kooperatif dan menyampaikan, memberikan keterangan-keterangan yang dibutuhkan oleh penyidik. Namun ada juga yang tidak hadir dan tidak memberikan konfirmasi. Tentu ini juga menjadi concern bagi KPK bahwa agar setiap pihak, baik pihak-pihak dari PIHK, asosiasi ataupun pihak-pihak lainnya yang dipanggil untuk pemeriksaan penyidikan agar kooperatif dan memberikan keterangan yang dibutuhkan. Karena setiap keterangan tentu nanti akan membantu penyidik dalam membuat terang perkara ini. Tapi PIHK itu bisa jadi tersangka nggak Mas nantinya? Saat ini kami masih fokus terkait dengan pendalaman, penelusuran, ya, jejak-jejak jual beli kuota yang dilakukan oleh PIHK kepada para jamaah. Karena itu eksos dari adanya diskresi pembagian kuota yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga kuota haji khusus yang dikelola oleh PIHK ini kemudian bertambah banyak secara signifikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.